wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, kelas MN20D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian kinerja portfolio untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Baik, langsung saja di tugas sesi 13 ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja portfolio. Yang dimana penilaian kinerja portfolio ini meliputi yaitu yang pertama ada konsep investasi. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko, yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Dari keputusan investasi adalah return, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa dua macam, yaitu return yang diharapkan atau expected return adalah tingkat return diantisipasi investor di masa depan. Lalu selanjutnya ada return realisasi atau return aktual, realized atau actual return, merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa yang lalu. Dalam melakukan penilaian return suatu investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama ada capital gain atau loss. Definisi dari capital gain ini adalah keuntungan modal yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli saham. Selisih dari harga penjualan dan harga beli ini yang kemudian diperhitungkan. Jadi, secara umum capital gain ini merupakan nilai keuntungan ketika aset yang dijadikan investasi telah dijual. Namun, ketika pemilik masih memiliki atau menguasai aset tersebut, hal itu bukanlah disebut dengan capital gain, meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dengan harga sebelumnya. Capital gain tersebut terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya capital gain jangka pendek dan capital gain jangka panjang. Dan poin selanjutnya ada yield. Pada intinya yield ini adalah apa saja yang berhubungan dengan keuntungan atau dividen atau bagi hasil. Dengan memperhatikan nilai yield yang akan didapatkan, investasi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Kita tidak akan asal beli sehingga timbal balik yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Adapun jenis yield yaitu terbagi menjadi tiga, diantaranya current yield, yield dividend, dan yield to maturity. Dan yang selanjutnya di poin ketiga ini ada expected return atau return yang diharapkan, merupakan perhitungan penting dalam penilaian atau valuation sekuritas. Adapun prinsip dasar perhitungan adalah dengan menambahkan risk free rate dan price premium. Ketika suatu risiko investasi tinggi, maka bisa diturunkan dengan cara diversifikasi. Diversifikasi adalah menambahkan sejumlah aset yang paling tidak berkolerasi dalam suatu portfolio. Diversifikasi bisa dilakukan dengan yang pertama, diversifikasi random, yaitu dengan memilih aset yang akan dimasukkan dalam portfolio secara acak. Lalu selanjutnya ada diversifikasi modal Markowitz, yaitu memilih aset yang akan dimasukkan dalam portfolio berdasar berbagai informasi dan karakteristik aset. Dan poin selanjutnya yaitu ada konsep portfolio. Konsep portfolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Hakikat pembentukan portfolio adalah untuk mengurangi risiko dengan jalan diversifikasi. Caranya adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi yang berkolerasi negatif. Penilaian kinerja portfolio bisa dilakukan dengan tiga metode, yaitu diantaranya yang pertama ada index SART. Indeks SART diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portfolio dengan risiko portfolio yang dinyatakan dengan standar deviasi total risiko. Premi risiko portfolio adalah selisih rata-rata tingkat pengembalian portfolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko. Dan yang kedua ada indeks Treynor. Indeks Treynor diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portfolio dengan risiko portfolio yang dinyatakan dengan beta. Beta adalah risiko pasar atau risiko sistematis. Indeks Taylor didapat dengan menghitung kemiringan atau slot garis yang menghubungkan portfolio yang beresiko dengan risiko pasar. Semakin besar nilai slot, maka semakin baik portfolio atau semakin besar rasio premi risiko portfolio terhadap beta, maka kinerja portfolio semakin baik. Dan yang ketiga ada indeks Jensen.
Metode ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau SML yang merupakan garis yang menghubungkan portfolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.